Pada waktu itu, tak ada anggota PKI yang lolos dari Supardi dan kawan-kawannya. Mas Supardi bisa mengikat 4-5 orang sekaligus sendirian. Setelah dihabisi, jasad mereka kemudian dikubur di dalam sebuah lubang besar di pemakaman desa. Marjuni tidak ingat lagi berapa orang PKI yang dihabisi oleh kakaknya. Worldwide Production present. Sesosok pria berumur sedang fokus mengasah celurit. Benda tajam berbentuk tanda tanya itu ia gosok hingga tajam mengkilap. Rokok kretek pun tak lupa ia hisap dalam-dalam, sembari membasahi celuritnya dengan air. Saat ia bergerak, kadang terdengar suara gemerincing rantai besi yang mengikat kaki kirinya saat bergesekan dengan lantai. Rantai itu terlihat berat, dengan ujung lainnya tertancap pada beton semen. Dia pandai mengasah celurit, ucap Marjuni tentang Supriyadi kakak kandungnya yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa. Supardi dipasung sejak keluar dari rumah sakit jiwa Lawang, Malang pada tahun 80-an silam. Ia dipasung karena sebelumnya sering mengamuk sambil membawa cangkul dan senjata tajam. Hal ini membuat warga Podorejo, Subergempol, Tulung Agung, Jawa Timur merasa resah karena terancam keamanannya. Tidak ada warga yang berani mendekat selain saya, ucap Marjuni yang selama ini dengan telaten merawat Supardi. Pada 23 September 2012, wartawan Tempo mengunjungi Supardi dan mencoba menyapanya. Namun, Supardi tidak bereaksi. Ia hanya sesekali menatap wartawan yang menyapanya. Akan tetapi, ia tidak peduli. Ia memilih fokus menghisap rokok kreteknya. Namun, saat wartawan Tempo dan Marjuni mulai membahas PKI dan Ansor, Supardi mulai bereaksi. Dia berdiri dengan wajah memerah, matanya menatap tajam ke arah wartawan dan Marjuni. Merasa gelagat yang tidak enak, Marjuni segera menghentikan pembicaraan dan segera menyodorkan sebungkus rokok kepada sang kakak. Marjuni lalu berbisik kepada wartawan dari Tempo. Kalau kakak saya tidak segera dibujuk dengan rokok, emosinya akan naik. Kalau sudah mengamuk, susah dikendalikan. Wartawan Tempo dan Marjuni lalu menjauh mencari tempat yang nyaman untuk berbincang, agar obrolan mereka tidak terdengar sehingga tidak lagi memancing amarah Supardi. Marjuni menceritakan bahwa sejak dulu Supardi merupakan sosok yang ditakuti. Ia bertubuh tinggi besar, sekitar 176 cm dengan berat 75 kg. Supardi juga dikenal sebagai pendekar silat yang hebat. Masa mudanya, ia habiskan dengan berguru kepada sejumlah pendekar silat di Tulung Agung dan Blitar. Kemampuannya dalam bela diri itulah yang membuat pengurus Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda NU Tulung Agung, merekrut Supardi menjadi algojo dalam pembantaian anggota PKI pada 1965. Pada waktu itu, tak ada anggota PKI yang lolos dari Supardi dan kawan-kawannya. Mas Supardi bisa mengikat 4-5 orang sekaligus sendirian. Setelah dihabisi, jasad mereka kemudian dikubur di dalam sebuah lubang besar di pemakaman desa. Marjuni tidak ingat lagi berapa orang PKI yang dihabisi oleh kakaknya. Tidak semua pemuda dan anggota Ansori desanya ikut melakukan penumpasan PKI. Marjuni sendiri memilih menghindari bentrok fisik karena tak memiliki keberanian yang cukup. Dari keluarganya, hanya Supardi yang berani ikut dalam pembantaian orang PKI. Marjuni menuturkan bahwa ia bersama kakaknya belajar silat di sebuah pondok pesantren di Blitar bertujuan agar tak dicurigai sebagai simpatisan PKI. Menurut kakak Supardi, Syarifatul Janah, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Marjuni, membenarkan kisah tentang adiknya. Jana mengisahkan bahwa sejak remaja, Supardi memang rajin mempelajari ilmu silat dan kebatinan di sela-sela mencari rumput untuk pakan ternak ayahnya. Jana juga menuturkan bahwa adiknya turut dalam penumpasan orang PKI di wilayahnya, dipimpin oleh 2 tokoh Ansor, TY dan SR. Supardi bertugas untuk menangkap dan mengikat anggota PKI. Mereka kemudian dibawa ke lubang pemakaman untuk dihabisi. Beberapa tahun setelah peristiwa pembantaian, Supardi bersama kawannya bekerja di perkebunan kopi di Sumatera Selatan. Namun setelah 3 tahun bekerja di sana, Marjuni mendapat kabar bahwa kakaknya mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk. Karena dianggap membahayakan, ayah Supardi lalu menjemput Supardi pulang.
Kami sampai meminjam borgol milik anggota polisi setempat saat membawanya naik kapal laut. Beragam upaya medis dilakukan keluarga untuk menyembuhkan Supardi, dari menggunakan cara spiritual hingga membawanya ke rumah sakit jiwa. Namun semuanya gagal. Supardi masih sering mengamuk. Akhirnya, demi keamanan Supardi, keluarga, dan masyarakat, kaki Supardi lalu dirantai. Ia lalu menghabiskan hari-harinya di sebuah kamar kecil berukuran 2,5 kali 1,5 meter di belakang rumah Marjuni. Kamar Supriyadi dibangun semi permanen dengan setengah bidang dindingnya berupa kain bekas dan karung. Kondisi rumah pengasingan Supardi sangat buruk. Namun kabar baiknya adalah Supardi tak pernah sekalipun mengalami sakit fisik. Walau hidup dalam kondisi tempat tinggal tak layak selama puluhan tahun, tubuhnya tetap bugar meski rambutnya telah memutih dan rontok. Saat ini kegiatan sehari-hari Supardi salah satunya adalah membuat layang-layang. Rantai besi yang mengikat kakinya tak membuat aktivitasnya terganggu. Supardi pun memiliki keahlian mengasah celurit dan perkakas tajam lainnya. Ia sering menerima pesanan, menajamkan celurit dan ujung cangkul dari warga sekitar rumahnya. Sebagai bayarannya, warga memberikan beberapa batang rokok, rajangan tembakau, dan makanan. Sehingga pemasukan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Supardi.